Indonesia yang saya cintai, dari Sabang sampai Merauke. Pada akhir-akhir ini kami sebagai orang-orang yang mempunyai hati, kami ini bukan hanya baik ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, tetapi ibu rumah tangga juga bisa mempunyai profesi-profesi yang lain. Dalam beberapa, di mana kita masuk di tahun 2022, banyak sekali perubahan-perubahan daripada bangsa Indonesia. Banyak sekali yang kita sudah hadapi, baik itu politik, baik itu agama, baik itu rumah tangga. Itu lihat saja dari hanya sisi satu, yaitu ekonomi. Kita lihat sudah banyak sekali yang dipercayakan oleh pemerintah, orang-orang yang bekerja sangat luar biasa. Mereka kerja semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi ada beberapa orang-orang yang di dalamnya entah bagaimana, apakah mereka mempunyai cara pemikiran itu, pemikiran yang memang tidak menjadi dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, seringkali ketika demo-demo itu beroperasi, apakah itu terselesaikan atau tidak? Sekarang ini kita lihat di tahun 2022 di Indonesia sedang merasa dalam satu bencana, yaitu di mana akan dihapusnya honorer pada tahun 2023. Dengan perkataan bahwa honorer akan dihapuskan, itu bisa menjadi satu kegoncangan jiwa di dalam setiap orang yang bekerja, apalagi mereka yang sudah punya rumah tangga. Apakah tidak ada kebijakan-kebijakan lain? Justru kita nih kan sedang berdoa dan memohon supaya Indonesia ini keluar dari terpurukan, keluar dari korupsi, keluar dari orang-orang yang membuat kesulitan bangsa dan negara ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, demo-demo. Itu kita kan sedang melihat, dan pemerintah pun sedang berusaha untuk kalau bisa jangan terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sekarang sedang terjadi begitu gencar bahwa honorer akan dihapuskan pada tahun 2023. Ini yang berkepentingan adalah menteri-menteri yang dipercayakan. Apakah mereka sudah berpikir panjang? Apa salahnya mereka-mereka yang sudah ditempatkan di dalam satu instansi, guru-guru, Satpol PP, ada banyak lagi honorer-honorer yang mereka sekarang resah. Jangan sampai kebijakan daripada pemerintah itu benar-benar membuat kehancuran baru. Kami semua rasa terbeban. Bagaimana caranya Indonesia bisa keluar dari keterpurukan lalu masuk di dalam kemakmuran? Sudahlah yang lalu berlalu, tetapi ini bagaimana? Baik dari daerah-daerah seluruh Indonesia mereka sedang memprotes. Mereka bilang, coba tolong dibenahi, coba tolong diperhatikan. Mereka menyampaikan tolong dibaca. Apakah pemerintah lihat sampai ke situ? Jangan lagi udah mereka yang sudah kerja
hampir 10 tahun ke atas, 7 tahun, 5 tahun mereka diadakan tes, sedangkan mereka setiap hari bekerja pada instansi tersebut, lalu diharuskan tes. Apakah ini bijaksana? Dan laginya untuk dihapuskan honorer, sedangkan orang baru tetap mengalir masuk. Ini bagaimana caranya? Ada perhatian pemerintah di bagian-bagian khusus untuk bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan takut akan Tuhan. Kalau kita merespek kembali bahwa kita dulu bekerja juga, orang-orang yang duduk di dalam bidang-bidang yang bisa menentukan bahwa honorer ini bisa dihapus, bahwa pekerjaan-pekerjaan ini sudah tidak dipakai. Pak, apakah pada dasarnya kalian itu juga mencari pekerjaan dengan susah payah dari nol? Lalu janganlah sampai lupa diri ketika sudah duduk di jenjang di kursi yang luar biasa, yang merasakan menikmati, tapi kalian tidak melihat bahwa penderitaan orang-orang honorer juga cukup besar. Kami sebagai ibu, sebagai orang-orang, sebagai siapapun, kami menghimbau jangan sampai hidup satu kali sia-sia. Boleh kita menikmati, tetapi tidak pikir bahwa hanya Tuhan yang menentukan bahwa hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Apa yang kita cari? Harta benda, keuangan, rumah, semua akan tidak dibawa. Yang dibawa ada perbuatan baik, perbuatan yang benar, kejujuran. Jadi ini saya dengan ada beberapa orang pun punya hati yang sama. Mari kita menjadi manusia-manusia yang takut Tuhan, berpikir cerdas, mulai dari pusat. Dan kita juga sedang berdoa untuk Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden juga turun tangan untuk melihat apakah hal-hal yang seperti ini layak. Jangan sampai membuat jadi kehancuran Indonesia. Sementara kita sedang berdoa supaya Indonesia ini keluar dari keterpurukan, Indonesia ini keluar dari kesengsaraan. Banyak sudah rakyat-rakyat yang sengsara. Jadi jangan lagi ditambah honorer itu, mereka tuh kan bukan hidup pribadi. Ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, ada yang sudah berumur. Apakah layak lu untuk dihapuskan? Kalau ada kebijaksanaan, biarlah mereka diangkat. Selesai kan? Dan biarlah orang-orang yang terlibat di dalam untuk keputusan atau tidaknya, mari pakailah dengan pikiran yang sehat, dengan kejujuran. Sebab ketika kita melakukan dengan yang tidak benar apa yang Tuhan percayakan, apa bagian-bagian daripada orang-orang yang memang harus terima, jangan ditahan-tahan. Semua harus ingat yang menentukan Tuhan, bukan menentukan manusia. Siapapun dia, mau presiden, mau menteri, mau kepala-kepala pemimpin yang besar, gubernur, wali kota, rektor, semua itu pun ada tanggung jawabnya. Semua ada waktunya. Jadi mari, biarlah berita ini menjadi satu berita, menjadi satu pertimbangan matang-matang. Ini Indonesia yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Pembangunan sudah bagus di mana-mana, tapi jangan lagi dibawa satu masalah baru, honorer akan dihapuskan. Lalu mereka mau makan apa? Keluarga mereka mau makan apa? Mari tolong pikirkan. Kita hanya sebagai orang-orang yang bisa melihat, karena ini media massa, semua sudah jelas. Apakah kita tidak bisa bersuara? Kita bersuara, kita mengingatkan. Jangan sampai kita lupa diri. Kalau kita lupa diri, yang menentukan hidup mati kita hanya Tuhan. Jadi biarlah rezeki yang kita makan sesuai apa yang kita harus dapatkan. Jangan lagi orang lain punya rezeki lalu kita caplok. Sudah banyak koruptor sudah masuk